Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 22 Maret 2025, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 15, ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 11 sampai dengan ayat 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita akan mengumpat, anak tidak tahu diri,
berani-beraninya meminta warisan saat ayahnya masih hidup. Itulah ungkapan kejengkelan spontan ketika kita mendengar warta Injil tadi. Kita tahu setelah menerima harta warisan, semuanya itu hanya dipakai untuk berfoya-foya yang ujung-ujungnya membuat hidupnya terpuruk. Itulah gambaran tentang anak yang hilang, yang terlunta-lunta karena jauh dari bapaknya. Gambaran itu menegaskan betapa pengaruh dosa membuat hidup kita terlunta-lunta jauh dari Bapa. Syukurlah, di tengah penderitaan akibat dosanya, ia sadar dan bukan hanya berpikir untuk bertobat, melainkan sungguh-sungguh bertobat, berbalik dan kembali kepada Bapanya. Itulah yang ia katakan sambil berlutut di hadapan Bapanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai upahan Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama dalam warta Injil hari ini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Hal itu merupakan awal kebangkitan dan hidup baru dari si anak bungsu yang malang itu. Dia telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan haknya, namun pengalaman hidupnya berjalan tragis. Kebebasannya tidak menjadikan hidupnya bersahaja dan pantas dibanggakan. Satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan ialah kembali ke kehidupan bersama Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, manusia diciptakan karena kasih Tuhan. Manusia bermandikan rahmat. Namun dalam kekayaan, manusia merasa bahwa dirinya bisa mengatur hidupnya sendiri tanpa campur tangan Tuhan atau kemurahan rahmat Allah. Bahkan manusia juga nampak dibelenggu oleh sikap yang merasa bahwa dirinya sendirilah yang berhak memiliki semua karunia rahmat atau kekayaan di rumah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Allah meminta semua anaknya untuk memandang dia sebagai Bapa, yakni sumber cinta, dan semua anaknya harus hidup bersama dan bersatu dengan Bapa dan dengan semangat cinta yang sama. Kiranya hubungan dalam keluarga bangsa manusia pun harus merupakan suatu hubungan kasih. Kasih itu memungkinkan kita untuk hidup bersama dan mengatasi berbagai kebekuan dalam hukum. Seperti tatkala orang menuntut hak-haknya, kasih pula yang memungkinkan kita menerima kemurahan hati Tuhan dalam pengampunan. Kita kadang bersikap seperti anak yang hilang itu, menjauh dari Allah dan hidup jauh dari jalan-jalannya. Warta Injil hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mau kembali kepada Bapa yang siap menerima kita kapanpun kita datang kepadanya dan tetap menjadi anak-anaknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosaku, sebab patut aku Engkau hukum. Sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.